Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang akan saya bawakan pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yudita. Saya dari kelas APN 5B dengan NPM S01 2021 050. Saya dari program studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik Sialan Makassar. Oke, teman-teman, pada hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul toleransi. Sebelumnya saya ingin memberitahukan kenapa akhirnya saya memilih topik atau tema toleransi ini untuk saya bawakan. Itu karena saya merasa bahwa saya tinggal di negara Indonesia. Kita tinggal di negara yang sangat beragam, mulai dari agama, budaya, bahasa, ras, dan sebagainya. Oke, baik. Pertama, sebelum kita membicarakan suatu hal itu, pasti kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari hal tersebut. Jadi di sini pengertian toleransi itu saya ambil dari secara bahasa. Jadi toleransi atau toleran ini berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang berarti menanggung, menerima dengan sabar atau membiarkan. Dan dari secara bahasa saja ini kita bisa melihat bahwa ketika kita ingin menerapkan sikap toleransi, itu kita harus membiarkan dan menerima dengan sabar. Kemudian secara luas juga toleransi ini memiliki pengertian, yaitu suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana seseorang itu harus menghormati dan juga menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya saya juga mengambil satu pengertian dari para ahli, yaitu WJS Purwadardinta. Dia muat dalam KBBSI. Dia mengatakan bahwa toleransi itu sifat ataupun sikap menunggang. Dia mengartikan menunggang ini adalah menghargai, membiarkan ataupun membolehkan. Membolehkan yang seperti apa? Membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda dari pendiriannya sendiri. Jadi ketika kita ingin menerapkan sikap toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari, entah itu kehidupan beragama, kehidupan dalam masyarakat, kehidupan ketika kita menempuh pendidikan, kita harus bisa mengimplementasikan bahwa kita tidak harus selalu satu pendapat, kita tidak harus selalu satu kepercayaan, satu kebiasaan, dan satu kelakuan dengan orang lain. Contoh dari toleransi ini erat kaitannya dengan agama, tapi ternyata toleransi itu memuat banyak hal, toleransi tentang suku, ras, dan juga sebagainya. Kemudian segala hal itu memiliki tujuan, begitupun dengan toleransi. Di sini saya mengambil 6 tujuan dari toleransi. Yang pertama adalah menjaga keharmonisan antar sesama. Jadi ketika kita mengimplementasikan toleransi itu berarti kita sedang menjaga keharmonisan kita antar sesama. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir terjadinya perpecahan. Ketika kita saling menghargai, itu akan membuat kita menjadi lebih dekat dengan orang tersebut, yang akan meminimalisir terjadinya konflik ataupun terjadinya perpecahan. Kemudian yang ketiga adalah mempersatukan perbedaan yang ada, karena kita tinggal di negara yang sangat beragam, yang membuat banyak sekali perbedaan, dan perbedaan itulah yang harus disatukan dengan cara mewujudkan toleransi. Kemudian yang keempat adalah tujuan dari toleransi ini adalah meningkatkan perdamaian. Perdamaian itu bisa antar pertemanan, perdamaian di tingkat mungkin di lingkungan sosial, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah mempermudah mencapai mufakat. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa toleransi itu tidak hanya memuat toleransi ketika kita mempunyai agama atau keyakinan yang berbeda dengan teman kita, tapi toleransi ini juga bisa dalam mencapai keputusan atau suatu mufakat. Kemudian yang keenam adalah membangun keadilan dan kesetaraan. Karena seperti pengertian toleransi yang tadi, bahwa kita harus menerima
apapun perbedaan dari orang lain, karena pendapat kita, pandangan kita, perspektif kita itu tidak harus sama dengan orang tersebut. Jadi apapun pendapatnya ya kita harus menerima, dan itulah bentuk dari suatu keadilan atau kesetaraan itu sendiri. Kemudian adalah unsur dari toleransi. Jadi unsur itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam toleransi itu. Yang pertama, kalau kita punya sikap toleransi, yang pertama kita harus memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada orang lain, segala hal, dan itu masuk ke dalam hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah mengakui hak setiap orang, tidak membeda-bedakan orang. Yang ketiga adalah menghormati keyakinan orang lain. Yang keempat adalah saling mengerti bahwa ya kita manusia yang berbeda, kita punya latar belakang yang berbeda, yang berarti kita bukan orang yang sama. Jadi pendapat kita jangan kita paksakan kepada orang lain. Kemudian contoh-contoh dari toleransi ini, yang pertama menghargai keberagaman budaya. Jadi misalnya kalau kita datang ke salah satu tempat dan kita merasa bahwa oh ini beda sama yang asalku budayanya, ya sudah kita terima, karena kan sebagai tamu kita harus menghormati tuan rumah. Kemudian yang kedua adalah terbuka terhadap pandangan orang lain. Yang ketiga adalah menghormati hak asasi manusia seseorang. Seperti kita tahu bahwa HAM itu kan ada dan ada di setiap orang ketika orang itu sudah lahir. Jadi harus kita hargai hak asasi manusia seseorang itu. Kemudian yang keempat adalah membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi sebuah agama, di mana setiap orang bisa dihormati dan diterima tanpa memandang keyakinan agama mereka. Jadi ramah terhadap semua agama ini ada diimplementasikan di salah satu kota di Indonesia yang dalam satu lingkungan itu ada rumah atau tempat beribadah semua agama. Kemudian yang kelima yaitu bekerja dalam tim multikultural yang kita bekerja dalam tim itu anggotanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada disebut toleransi, tapi ada juga intoleransi. Jadi intoleransi ini kebalikan dari toleransi. Pengertian intoleransi adalah sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai toleransi. Itu perasaan empati kepada orang, dia tidak ada empatinya sama orang, dia acuh sama orang, atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan atau latar belakang yang berbeda. Jadi ciri-ciri orang yang intoleran ini kalau misalnya dia ada temannya yang berbeda, itu dia kucilkan atau dia merasa saya ini paling wow di sini, makanya dia seringkali menganggap orang itu merendahkan orang lain. Itu orang-orang yang intoleransi. Kemudian apa saja dampak dari intoleransi ini? Itu ada 4. Saya ambil 4. Yang pertama, intoleransi ini pada tingkat yang tinggi itu bisa menyebabkan adanya perpecahan bangsa. Kemudian dampak intoleransi ini bisa terjadi dari dalam diri seseorang, itu akan memandang rendah orang lain. Dia misalnya di suku ini dia lebih banyak orang-orang dari suku itu, akhirnya dia memandang rendah orang dari suku lain. Itu contoh dampak intoleransi dari personal. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah di negara tersebut akan cenderung lebih sulit untuk mengambil kebijakan kemudian mengimplementasikan kebijakan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana serta prasarana dari suatu bangsa atau suatu negara. Kemudian yang terakhir adalah cara menghindari toleransi. Bagaimana caranya kita supaya menjadi orang yang toleransi atau tidak intoleran? Yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Kemudian kita harus peduli kepada lingkungan sekitar, tidak mementingkan suku bangsa sendiri dan tidak menganggap bahwa suku bangsa yang kita kurang itu lebih baik. Kemudian tidak menonjolkan suku, agama, ras atau golongan maupun budaya tertentu. Kemudian yang kelima adalah tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan kita sendiri atau tujuan berkelompok. Kemudian yang terakhir adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Nah baik teman-teman semua, tadi saya sudah menjelaskan materi mengenai toleransi. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya akan memberikan batasan yaitu hanya 2 pertanyaan. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi saya, silakan untuk mengangkat tangan.
Baik, di sini kan dijelaskan terkait toleransi. Nah, ini saya tanyakan itu apa saja sih bentuk toleransi itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya bentuk dalam toleransi itu ada banyak. Cuman yang mau saya sampaikan itu hanya ada dua, yaitu toleransi dalam beragama dan juga toleransi antar jenis kelamin atau gender, laki-laki dan perempuan. Jadi bentuk-bentuk atau contoh-contoh toleransi ketika atau kita bagaimana kita sebagai orang yang beragama, apalagi kita tinggal di negara yang agamanya itu beragam. Tentunya kita harus saling menghargai. Contoh kecilnya, yang paling kecil, yang paling dasar adalah ketika orang lain beragama, agama lain itu sedang beribadah, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu jalannya ibadah atau kegiatan dari agama tersebut. Kemudian untuk gender, itu seringkali banyak statement-statement yang mengatakan bahwa kamu bisa melakukan apa, kamu kan cuma perempuan. Banyak sekali statement-statement seperti itu. Itulah bentuk dari yang namanya intoleran, dan sebagai manusia yang paham betul akan bahwa semua orang itu memiliki potensi, memiliki kemampuan, hanya perlu diakui saja. Jadi kita tidak boleh merendahkan laki-laki, tidak boleh merendahkan perempuan, sebaliknya pun seperti itu, perempuan itu tidak boleh merendahkan perempuan. Kalau sudah puas dengan jawabannya sendiri, sangat puas. Terima kasih. Teman-teman, satu lagi yang ingin mengajukan pertanyaan silakan angkat tangan. Baik, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara meningkatkan toleransi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini cara meningkatkan toleransi itu bisa berasal dari mana saja ya, bisa dari lingkungan pendidikan, sosial, bahkan dari pemerintah juga bisa. Tapi ada 3 cara yang mau saya jawab. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat itu terdidik dari segi apanya, dari segi mereka mengetahui bagaimana pentingnya toleransi. Pendidikan toleransi itu kan bisa berasal dari berbagai aspek. Bisa dari pendidikan, bagaimana guru menyampaikan kepada siswa tentang pentingnya toleransi, bagaimana keluarga orang tua menyampaikan kepada anak mereka bagaimana pentingnya toleransi, dan yang paling besar pengaruhnya adalah media massa, di mana mungkin pemerintah berperan di sini bagaimana menyampaikan berita-berita, membagikan di media sosial, koran dan sebagainya. Meskipun ya kita tahu pasti dampak media sosial itu lebih besar, jadi menurut saya media massa itu sangat berperan penting bagaimana masyarakat mengetahui tentang toleransi itu, pentingnya toleransi di negara yang bermacam-macam ini penduduknya, latar belakang penduduknya. Kemudian yang kedua adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi toleransi. Itu contohnya di salah satu wilayah di mana di salah satu lingkungan itu, yang ada di salah satu kota di Indonesia, terdapat 5 tempat ibadah bagi semua agama. Itu kan salah satu bentuk dari toleransi di lingkungan sosial, lingkungan masyarakat maksud saya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sikap saling memahami dan menghargai. Itu yang paling penting, karena toleransi itu kan artinya kita meskipun kita tidak sependapat dengan orang, kita tidak sepemahaman dengan orang, kita tetap bisa menghargai itu apapun pendapat dan perspektif orang tersebut. Terima kasih. Mau sudah puas dengan jawaban saya? Ya, sudah. Teman-teman, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga kepada saya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.